Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu, di mana Tuhan senantiasa menyertai hidup kami, memberikan napas kehidupan. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar dan bimbinglah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami senantiasa kuat di dalam Tuhan, supaya kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan bertumbuh dan berakar di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Jumat 26 Januari 2024, diambil dari Roma 13 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini adalah kenakanlah Kristus Yesus dalam hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di suatu hari pernah ada seorang pendeta melayani di lembaga permasyarakatan atau LP. Ketika sedang berkhotbah, tiba-tiba ada seorang narapidana yang gemetar, yang mengeluarkan busa dari mulutnya. Ternyata narapidana ini adalah pecandu narkoba dan menerima hukuman 20 tahun di penjara karena dia sekaligus menjadi pengedar sabu-sabu. Begitulah yang terjadi jika keinginan daging telah menguasai hidup orang yang menjadi pecandu narkoba. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, cerita di atas menjadi gambaran kepada kita semua orang Kristen. Rasul Paulus mengingatkan kita supaya menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Dan juga kita benar-benar menjauhkan nafsu dan keinginan daging yang dapat membawa kita kepada kehancuran tubuh dan juga roh kita. Paulus berkata, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Artinya, apabila kita selalu mengikuti dan tidak berani melawan keinginan daging, itulah yang akan membawa kita kepada penderitaan hidup. Karena itulah kita diingatkan agar tetap mengenakan Yesus Kristus dalam hati dan juga dalam pikiran kita. Di segala kehidupan ini harus mengandalkan Tuhan, supaya Kristuslah yang memimpin kita menjalani kehidupan ini yang sesuai dengan kehendak-Nya melalui tuntunan Roh Kudus, agar senantiasa kita hidup di dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu, marilah kita memohon kepada Tuhan Allah agar diberikan kebijaksanaan dan jalan yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya kepada kita. Selalulah dikuasai oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita.
Kita harus meminta pertolongan Tuhan supaya senantiasa Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada kita, sebagaimana yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan. Dia meminta kebijaksanaan kepada Tuhan supaya benar-benar dia dapat memberikan yang terbaik kepada bangsa Israel, bangsa yang dipimpinnya. Mana yang baik, mana yang jahat. Dan kita juga sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dibagi kehidupan kita senantiasalah melakukan kebaikan-kebaikan. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah menghancurkan masa depanmu. Jangan pernah putus asa dengan apa yang kita alami di masa kehidupan ini. Mungkin saja kita putus asa sehingga kita benar-benar merusak kehidupan kita dengan cara bernarkoba dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu benar-benarlah bisa dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, yang pastinya kita tahu mana yang jahat, mana yang buruk, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita adalah milik Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah ciptaan Tuhan. Untuk itu berikanlah hidupmu sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhanlah kita dapat ketenangan hidup, kita dapat kenyamanan yang luar biasa. Jadi biarlah tangan Tuhan yang menopang kita, biarlah tangan Tuhan yang menuntun kita ke arah yang lebih baik, supaya apa yang Tuhan berikan kepada kita senantiasa patutlah kita ucapkan syukur kepadanya, karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan anak-anaknya. Jadi bagi kita selalulah mengandalkan Tuhan. Kenakanlah Kristus Yesus dalam hidupmu. Kiranya Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Biarlah hidup kami seturut di jalan Tuhan, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan di dalam hidup ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tuntun kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami senantiasa anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Bapa yang baik, Engkau tuntun kami Tuhan ke jalan-Mu yang benar, supaya kami menjadi anak-anak yang melakukan hal-hal yang positif di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus, supaya kami meninggalkan kehidupan kami yang lama, yaitu melakukan segala kejahatan, karena kejahatan-kejahatan tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu senantiasa di dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan, panjang umur yang daripada Tuhan. Biarlah mereka senantiasa seturut dan melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati anak-anak yang Tuhan berikan kepada mereka, berkati setiap pekerjaan mereka. Biarlah melalui pekerjaan mereka, hidup mereka terberkati, melimpah berkat Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa tangan Tuhanlah yang menopang kami, yang memberikan kedamaian, ketenangan, kenyamanan kepada kami. Kalau kami di dalam Tuhan, yang pastinya kami akan takut akan Tuhan dan senantiasa melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di dalam satu hari ini dalam melakukan aktivitas kami. Biarlah aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.